ke daerah Rancakalong di Sumedang untuk menghadiri upacara adat Ngalaksa. Anak, ketemu ayah. Fixing plan-nya. Kan ya, deh kan. Balik deh kan tadi teh. Cara Bandung Itu tuh. Ya. Oh, balik deui. Tuh kayak itu lagi balik deui itu. Coba Ki dicek itu gunung apa Ki? Harus begitu mulu. Halusnya suasana desa Gunung aja. Sembung, Rugul. Hah? Salah. Gunung Sembung? Oh iya berarti Pangparang. full Gunung bus. Jambu ya. Oh, si kelompok eta kene nya. Nya. Nu tukang eta eta lembah tengkorak eta. Kemana ieu? Pangparang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan tim Geourban. Kali ini kita akan melakukan liputan upacara adat Ngalaksa di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang berada 40 km di timur laut Kota Bandung dan berdiri sejak 22 April 1978. Kalau dihitung-hitung saat ini sudah berusia 447 tahun. Jauh sebelum itu Kerajaan Sumedang telah berdiri sejak abad ke-8 dengan nama Tambung Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Sejak Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan Kesultanan Banten, setelah itu Kerajaan Sumedang Larang menjadi penerus Kerajaan Pajajaran yang berdaulat penuh. Di bawah pemerintahan Pangeran Angkawijaya yang bergelar Prabu Gesan Ulun, ketika Prabu Gesan Ulun turun tahta pada 1601, kekuasaan diberikan kepada putranya yang bernama Prabu Suryadi Wangsa. Prabu Suryadi Wangsa merupakan raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang, karena pada 1620 kerajaan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Setelah itu, status kerajaan berubah menjadi kabupaten dan pangkat raja menjadi adipati atau bupati. Kita akan bahas tentang Kerajaan Sumedang di lain episode, sebagian sudah ada di video saya. Singkatnya hari ini kita akan membuat liputan tentang upacara adat Ngalaksa di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Mulai memasuki ke daerah lokasi Sebibisan jalan detik. upacara. Upacaranya adat Ngalaksa tahun 2025. Cecep Supriyatna. Jadi Kecamatan Rancakalong, desanya Desa Rancakalong. Jadi pusat pemerintahan kecamatan itu di Desa Rancakalong. Nama Rancakalong sendiri berasal dari kata bahasa Sunda yakni Rancarawa dan Kalong yang artinya kelelawar. Nama ini diyakini memiliki makna filosofis yang mendalam, yakni masyarakat Rancakalong harus memiliki sifat ketinggian budi pekerti yang dilambangkan dengan ketinggian tempat hidup, yaitu kalong, dan memiliki empati dan kedalaman perasaan kepada sesama, dan juga wawasan pengetahuan seperti kedalaman layaknya sebuah rawa. Berdasarkan folklore yang berkembang di lingkungan masyarakat, upacara adat Ngalaksa diawali oleh peristiwa paceklik berkepanjangan yang diperkirakan terjadi pada abad 15 Masehi. Padahal pertanian merupakan satu-satunya mata pencarian saat itu. Paceklik yang berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan kurangnya bahan pangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga berakibat pada kelangkaan benih padi untuk kelangsungan bercocok tanam. Untuk menyiasati kelangkaan benih ini, mereka menyiasati alternatif bahan pangan lain yakni dengan menanam hanjeli. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena disusul dengan tragedi lainnya yakni meninggalnya seorang anak tertimbun hanjeli hasil panen. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi menanam hanjeli dan kembali menanam padi.
Karena benih padi tidak ada, maka para tokoh masyarakat saat itu memutuskan untuk mencari bibit padi ke kerajaan Mataram. Kemudian diutuslah rombongan yang terdiri atas Jambi Jatikusuma, Wirasuta, Wisanagara, Raksagama, dan Nyai Sumedang yang dipimpin oleh Mbah Riguna, atau ada juga yang mengatakan Mbah Jatikusuma. Sesampainya di Mataram, ternyata rombongan ini tidak mendapatkan benih dengan mudah karena kerajaan Mataram juga tengah menghadapi kondisi yang serupa. Persediaan benih yang mereka simpan di tempat penyimpanan khusus dijaga begitu ketat dan tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa benih keluar dari Mataram. Untuk menyiasati ini, pimpinan rombongan berinisiatif untuk menyusun rencana yang diawali dengan menciptakan sebuah alat musik yang kemudian disebut tarawangsa. Alat musik sejenis rebab dengan 2 dawai. Alat musik ini kemudian dipentaskan oleh rombongan pencari bibit padi dengan cara berkeliling kampung sehingga membuat warga Mataram tertarik untuk menonton. Rombongan ini menyampaikan makna-makna yang mereka pentaskan dalam kesenian tarawangsa sebagai salah satu cara untuk memuliakan Dewi Sri, Dewi yang dikenal sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Kabar tentang pementasan seni tarawangsa ini sampai ke lingkungan kerajaan, sehingga akhirnya istana mengundang rombongan ini pentas di lingkungan istana. Setelah selesai pementasan, mereka diberi imbalan berupa bibit padi yang kemudian menjadi cikal bakal tanaman padi selanjutnya di Rancakalong dan sekitarnya. Upacara adat Ngalaksa merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Prosesi puncak dari upacara ini adalah membuat laksa. Laksa merupakan makanan sejenis lontong yang dibungkus dengan daun congkok. Upacara adat Ngalaksa diiringi dengan pertunjukan kesenian yang disebut jentreng dan tarawangsa. Oleh sebab itu, pertunjukan jentreng merupakan puncak acara dari upacara adat Ngalaksa ini. Merupakan bentuk kegiatan penting dan sakral sebagai ekspresi kegembiraan sekaligus rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu atas panen padi yang didapatkannya. Namun, sampai kapankah kekayaan budaya ini mampu bertahan di tengah arus modernisasi dan menyusutnya lahan persawahan? Naskah dikutip dari Jurnal Ilmu Sosial dan Humanera, volume 22 nomor 2 Juli 2020. Penulis Muklis Aliuddin Mail.